Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus, NIM 17087186. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai membuat catatan informasi dan mengabstraksikan sebuah penelitian. Yang mana pada dua materi ini terdapat beberapa pembagian yang akan saya jelaskan nanti. Baik, kita langsung masuk saja kepada pembahasan. Yang pertama, membuat catatan informasi. Untuk membuat catatan informasi ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwasanya pada hakikatnya ketika kita membacakan sebuah daftar pustaka, pada saat itu pula seharusnya seorang peneliti membuat yang namanya catatan informasi. Catatan informasi ini harus berupa yang terpercaya dan aktual intinya, supaya bisa dijadikan untuk tinjauan ulang kita ke depannya. Jadi berdasarkan daftar pustaka, berdasarkan membuat catatan informasi ini, kita bisa melakukan tinjauan ulang sebuah daftar pustaka atau penelitian atau data-data yang telah kita temukan tersebut. Itu fungsinya membuat catatan informasi ini. Dalam pembuatan catatan informasi ini melalui 3 tahapan. Yang pertama harus kita perhatikan bahwasanya pertanyaan yang ditanggapi atau dijawab dalam sebuah jurnal. Maksud sebuah jurnal di sini, kita membuat catatan informasi ini dapat kita lakukan berdasarkan referensinya sebuah jurnal ataupun yang mengarah kepada hal yang demikian. Pertanyaan yang dijawab atau yang diselesaikan. Maksudnya di sini kita harus memperhatikan seperti apa seorang peneliti atau seorang penulis dalam sebuah jurnal tersebut, orang yang membuat jurnal tersebut, bagaimana dia menjawab pertanyaan di dalam sebuah isu ataupun topik-topik yang dia bahas ketika itu. Jadi seperti apa dia menjawab, seperti apa dia menyelesaikan pertanyaan tersebut, sehingga itu bisa menjadi referensi kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah contoh bagi kita supaya kita bisa melakukan hal sedemikian juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini sama halnya pada sebuah jurnal tersebut, kita harus tahu seperti apa atau kompleks atau tidaknya data yang dicantumkan dalam jurnal tersebut. Itu juga bisa menjadi referensi kita ke depannya, supaya ketika kita menyelesaikan penelitian ketika kita menyelesaikan sebuah penelitian, kita harus berdasarkan data-data yang kompleks, mau itu dari jurnal tersebut atau kita turun langsung ke lapangan ataupun kita tanya kepada ahlinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada hasil utama. Untuk hasil utama ini berupa kesimpulan atau poin-poin inti dalam jurnal tersebut. Jadi dalam jurnal tersebut ada sebuah poin kesimpulannya, ada rangkumannya, ada poin-poin intinya. Jadi itu yang kita masukkan dalam membuat catatan informasi ini, supaya bisa menjadi referensi untuk penelitian kita ke depannya. Untuk materi kedua adalah mengabstraksikan penelitian. Ada mengabstraksikan penelitian. Untuk mengabstraksikan penelitian ini terbagi 4 tahapan. Yang pertama, permasalahan penelitian. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwasanya mengabstraksikan penelitian ini merupakan merangkum kembali, menulis ulang kembali tulisan yang telah dibuat dengan bentuk yang lain tanpa menghilangkan poin pokoknya atau poin-poin intinya. Jadi pada pembagian ini adalah ada permasalahan penelitian. Oke, dalam kita mengabstraksikan sebuah penelitian, kita harus dulu perumusan permasalahan penelitian tersebut. Yang kedua ada pertanyaan atau hipotesis penelitian. Jadi pertanyaan atau hipotesis dalam sebuah penelitian itu jangan sampai keluar dalam ketika kita mengabstraksikan itu. Walaupun bentuknya beda, tapi poin-poin intinya jangan sampai keluar. Seperti itu, pertanyaan hipotesis penelitian jangan sampai melenceng dari hakikatnya. Terus prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur pengumpulan data ini sama halnya dengan yang lain, tidak boleh kita manipulasi, tidak boleh kita ada-ada. Tetap apa yang telah kita temukan datanya harus begitu pula yang kita keluarkan. Selanjutnya hasil dari penelitian. Untuk hasil penelitian ini sendiri ya sama halnya ketika seperti kesimpulannya atau poin-poin intinya, itu yang berfungsi untuk supaya kita bisa memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, kepada orang banyak.
dari segi penelitian tersebut. Mungkin kurang lebih itu penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.